Selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini, pada pertemuan kali ini, kita membahas tentang peran-peran dari organel-organel yang terdapat pada sel hewan. Masih ingat ya, jika pembahasan sebelumnya, bahwa dalam sebuah sel hewan, sel itu adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Itu bagian luarnya disebut apa kemarin? Membran sel ya. Ini adalah membran sel. Nah, karena namanya pembungkus atau pelapis atau pelindung, maka fungsi membran sel itu sebagai apa? Sebagai gerbang. Gerbang apa? Gerbang keluar masuk zat-zat dari luar sel ke dalam sel ataupun sebaliknya dari dalam sel ke luar sel. Namanya kan pintu gerbang ya. Pintu gerbang berarti fungsinya dia sebagai gerbang penjaga arus keluar masuk zat dari luar sel ke dalam sel. Itu yang pertama, yaitu membran sel. Berikutnya di dalam sel ada apa kemarin? Cairannya ya, cairan tempat berenangnya organel-organel disebut sitoplasma. Nah, sekarang kita bahas organel-organelnya. Organelnya apa saja yang kita bahas? Yang utama dulu ya. Yang utama adalah nukleus. Nukleus itu adalah inti sel. Inti, namanya inti berarti pengatur utama. Kalau pada manusia itu otak. Kalau pada keseluruhan tubuh manusia otak. Nah, pengatur utamanya tubuh kita itu kan otak ya. Kalau otaknya mati atau saraf utamanya mati, ya udah habislah kehidupan tubuh manusia itu kan. Nah, kalau sel yang tadi saya bilang analog sama otaknya tubuh manusia, pengendalinya dari sel itu adalah nukleus. Apa? Coba bilang yang keras, apa? Nukleus. Nukleus itu adalah inti sel. Nah, ini nukleus ya. Di dalam nukleus terdapat apa nih? Ada kayak semacam buletan hitam ya. Itu namanya anak inti sel yang disebut nukleolus. Nukleolus. Ya, saya ulangi lagi. Inti dari sel, pengendali utama di dalam sel adalah nukleus. Sedangkan di dalam nukleus ada anak intinya namanya nukleolus. Nah, fungsinya apa ya? Nukleus itu intinya tadi, inti sel. Fungsi nukleus itu namanya inti ya, berarti utama ya, pengendali. Karena di sini ada namanya satu kromatin. Kromatin itu adalah bentuk benang-benang halus dari kromosom. Sedangkan kromosom itu adalah faktor pembawa sifat dari tubuh kita. Misalkan kita kenapa sih membawa sifat keriting? Oh, mungkin dari bapak kita. Kenapa sih kita kulitnya sawo matang? Oh, mungkin dari ibu kita. Nah, faktor sifat itu terdapat di kromosom. Kromosom dalam keadaan normal disebut kromatin ya, dia. Di sini ada tulisannya kromatin ya. Nah, kromosom dalam bentuk kromatin tadi terdapat di dalam nukleus. Nah, di sini terdapat pengendali. Maka disebut tadi apa? Pengendali inti ya. Di mana pengatur seluruh kegiatan sel atau pengendali sel ada di nukleus. Satu, nukleus. Di sini nukleus ya. Berikutnya yang paling penting juga itu adalah namanya mitokondria. Kalian mengingat mitokondria, caranya mudah. Kamu lihat aja bentuk yang oval, dalamnya kayak ada lekukan-lekukan nih, kan ada lekukan-lekukan ya, lekukan. Nah, lekukan ini namanya krista. Nah, krista itu apa sih? Jadi gini, saya jelaskan mitokondria ya. Mitokondria itu bentuknya terdiri dari dua lapis membran
atau selaput. Membran paling luar namanya membran luar. Membran paling dalam ini berlekuk-lekuk yang disebut krista. Jadi krista apa? Membran dalam dari mitokondria. Nah, fungsi mitokondria itu apa? Fungsi mitokondria itu nanti untuk respirasi atau pernapasan sel. Jadi sel sendiri biar hidup harus tetap bernafas atau respirasi. Nah, siapa yang mengendalikan respirasi sel atau pernapasan sel? Yaitu organel yang disebut mitokondria. Mitokondria. Paham ya? Kita udah bahas dua ya, yaitu nukleus yang inti sel sebagai pengendali, yang di dalamnya ada nukleolus, dan berikutnya apa tadi? Mitokondria. Untuk apa tadi? Respirasi sel. Nah, udah dapat dua bahasan, nukleus dan mitokondria. Selanjutnya kita bahas nih ya, organel yang berlipat-lipat. Nah, bentuknya lipatan-lipatan ini. Lipatan-lipatan ini terletak dekat inti. Nah, ini kan tadi inti sel ya atau nukleus. Nah, ini kita sebut retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma. Nah, ingat ya, retikulum endoplasma, retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma itu ada dua ya. Yang kasar nih, ini kasar ya, kasar nih ada titik-titiknya. Sedangkan yang halus nih, kalian bisa lihat ya, halus nih, halus. Nah, RE kasar di sini tulisannya raw endoplasmic reticulum, artinya adalah RE kasar, retikulum endoplasma kasar. Kenapa dia kasar? Di kasar ini karena ditempeli oleh ribosom. Ditempeli apa? Ribosom. Nah, ini juga RE kasar. Kenapa RE kasar? Karena ditempeli oleh ribosom. Nah, ribosom ini fungsinya untuk sintesis proteinnya. Kamu lihat ya nih, ribosom. Ribosom ini di mana? Menempel di retikulum endoplasma kasar. Bintik-bintik hitam-hitam ini adalah ribosom. Jadi mengapa disebut retikulum endoplasma kasar? Karena dia ditempeli oleh ribosom. Nah, fungsi ribosom itu adalah untuk sintesis protein. Nah, jadi kalau nanti ada pertanyaan, apa fungsi ribosom dalam sel? Fungsinya untuk sintesis protein. Terus kalau ada pertanyaan lagi, apa fungsi retikulum endoplasma dalam sel? Fungsinya juga untuk sintesis protein. Kenapa? Karena di retikulum endoplasma kasar dia ditempeli oleh ribosom. Nah, sedangkan ini smooth endoplasmic reticulum atau retikulum endoplasma halus tidak ditempeli oleh ribosom. Nah, karena tidak ditempeli oleh ribosom, maka fungsinya bukan untuk sintesis protein lagi. Tadi kan RE kasar, retikulum endoplasma kasar fungsinya untuk sintesis protein ya, karena ditempel oleh ribosom. Nah, pada RE halus atau retikulum endoplasma halus ini tidak ditempeli ribosom. Lalu fungsinya apa? Fungsinya untuk mensintesis lemak. Paham ya? Ya, kita udah bahas berapa? Yuk kita ingat yuk. Pertama tadi apa? Nukleus, 2 mitokondria, 3 retikulum endoplasma kasar, yang keempat adalah retikulum endoplasma halus. Fungsinya beda-beda ya, udah 4. Saya bahas satu lagi. Lalu kita bahas lagi di sini adalah lisosom. Nah, ini lisosom ya. Lisosom ini di dalamnya ada enzim-enzim hidrolitis atau enzim pemecah atau enzim pengurai. Fungsinya apa ya? Nah, kalian pernah lihat nggak kenapa cicak itu ekornya bisa terlepas sendiri? Nah, fungsinya untuk pelindungan ya. Lah, ekor cicak yang terlepas sendiri itu karena ada proses namanya autotomi, yaitu memotongi tubuh dia sendiri. Nah, proses ini karena ada atofah atau pelisisan atau pelis itu hancurnya sel-sel di sekitar antara ekor bagian belakang atau bagian depan yang transisi itu, sel-selnya itu tiba-tiba hancur gitu. Hancurnya oleh apa? Karena di bagian sel-sel antara bagian ekor yang
terputus sama yang di atasnya itu sel-sel